Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semua sehat ya? Oke, ketemu lagi dengan Ustadz di pembelajaran yang kedua. Masih dengan pembelajaran yang sama, yaitu adalah teks laporan percobaan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertiannya, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan fokuskan pada struktur laporan percobaan. Baik anak-anak sekalian, sebelum ke materi, Ustadz ingin menyampaikan kutipan dari Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi dalam konteksnya ayat ini Ustadz ingin menyampaikan bahwa laporan percobaan, sebuah percobaan eksperimen itu juga sebenarnya diperintahkan oleh Allah dari dalam rangka kita untuk mengubah keadaan kita yang seperti ini, yang saat ini kita sedang mengalami pandemi corona seperti ini. Ya, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke materinya. Hanya mengingat review yang kemarin bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan kegiatan percobaan yang dimulai dari rumusan tujuan hingga sampai pada kegiatan penyimpulan. Kemudian masih ingat ya, kemarin kita sudah belajar tentang ciri teks laporan. Ciri teks laporan itu ada 3. Yang pertama adalah fakta, kemudian lengkap, dan yang ketiga adalah objektif. Dan supaya kalian mudah mengingatnya, yaitu saya singkat dengan Valen check. Kemudian untuk selanjutnya adalah fungsi dari laporan percobaan. Fungsinya kemarin masih ingat ya, yang pertama adalah informasi, kemudian dokumentasi, selanjutnya adalah sebagai pembuktian, yang keempat adalah sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Jadi seperti yang saat ini kita hadapi, kita sedang menghadapi virus corona 19 yang sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya. Kemudian yang keempat, kelima, yang terakhir adalah sebagai pertanggungjawaban atas perintah atasan. Oke, itu tentang fungsinya. Untuk selanjutnya kita fokus kepada yang tadi saya sampaikan, yaitu adalah struktur laporan. Seperti yang kalian ketahui bahwa dalam laporan itu terdapat struktur. Secara umum strukturnya itu ada 2. Yang pertama adalah struktur pernyataan umum. Pada bagian ini menunjukkan tentang penjelasan atau klasifikasi dari sebuah laporan percobaan secara garis besarnya, secara umumnya. Kemudian struktur yang kedua adalah uraian. Nah, pada bagian ini dalam laporan percobaan itu menyajikan tentang kalimat-kalimat penjelas tentang laporan yang telah dilakukan. Jadi lebih detailnya, lebih rincinya pada uraian. Oke. Nah, pada prakteknya dalam laporan percobaan itu tidak hanya disajikan dalam bentuk deskripsi, namun juga bisa disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Nah, untuk format atau struktur pada karya tulis ilmiah itu berbeda dengan struktur yang tadi. Kalau tadi kan sebagai deskripsi, kalau secara ilmiah itu strukturnya yang pertama adalah judul. Judul itu maksudnya adalah kepala dari karangan atau pintu atau muka dari sebuah teks laporan. Artinya laporan itu ketika kita ingin mengetahui laporannya tentang apa, sudah ada dalam judul, sudah ada penjelasan di judul. Kemudian struktur yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan ini di dalamnya ada 3, yaitu adalah yang pertama latar belakang. Latar belakang itu adalah memaparkan hal-hal yang terkait dengan percobaan yang akan dilakukan. Atau artinya bahwa latar belakang ini adalah alasan-alasan kenapa kita melakukan percobaan itu. Yang selanjutnya dalam pendahuluan itu, kalau tadi yang pertama latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini berisi tentang pertanyaan yang nanti akan dijawab melalui proses hasil percobaan yang
berdasarkan pada teori-teori yang kita peroleh. Kemudian yang ketiga, dari bagian pendahuluan yang ketiga adalah bagian tujuan. Jadi tujuan dalam laporan itu isinya adalah terkait apa yang ingin kita capai dari percobaan yang kita lakukan. Kemudian struktur yang ketiga dari laporan percobaan adalah landasan teori. Nah, pada bagian ini menjelaskan atau memaparkan berbagai teori yang akan kita gunakan dalam melakukan percobaan. Kemudian struktur yang keempat adalah metode penelitian. Metode penelitian ini memaparkan cara yang digunakan dalam melakukan percobaan. Jadi caranya seperti apa, maka kita perlu menjelaskan di metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini itu di dalamnya ada dua itu ya, alat dan bahan dan prosedur kerja atau langkah-langkah kerjanya bagaimana. Tuh. Kemudian di struktur yang kelima, di bagian struktur kelima adalah hasil dan pembahasan. Jadi pada bagian ini memaparkan hasil percobaan dan pembahasannya secara cermat dan jelas. Tadi ya, ketika sudah tahu langkah-langkahnya, kemudian melihat hasilnya bagaimana, kemudian dibahas dalam ini hasil dan pembahasan. Oke, kemudian struktur laporan yang selanjutnya adalah simpulan. Simpulan adalah menyimpulkan, meringkas dari pertanyaan atau dari pertanyaan, menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Jadi Ustaz ulangi bahwa simpulan ini adalah memaparkan hasil pembahasan secara ringkas untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Kemudian struktur yang terakhir adalah daftar pustaka. Pada bagian ini memaparkan atau menjelaskan referensi atau rujukan buku-buku teori yang digunakan untuk melakukan percobaan. Nah, itu tadi anak-anakku tentang struktur laporan, dan pada prakteknya nanti struktur laporan itu biasanya yang ada adalah tidak semuanya ada, tidak semuanya harus ada. Yang paling penting yang harus ada adalah tujuan, kemudian langkah-langkah. Tujuan, kemudian yang paling penting adalah ada tujuan, kemudian ada alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah, ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada simpulan. Mungkin hanya ini yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan semoga kalian memahaminya dengan lebih detail. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.